Oke, selamat datang di channel Papindo Online. Untuk video tutorial kita kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan Canva berikutnya. Video ini, tutorial ini juga termasuk yang terakhir pembahasan kita tentang bagaimana menggunakan Canva secara sederhana. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa menambah wawasan ya bagi teman-teman semua, dan kita kali ini akan membahas mendalam tentang penggunaan Canva dari menggunakan elemen dan animasi yang secara sederhana. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil makna dan manfaat dari tutorial ini. Oke, ayo kita akan mulai. Di sini saya akan share dan saya sudah ada connect handphone ya, handphonenya. Jadi kali ini saya akan langsung menunjukkan bagaimana ya Canva ini kan otomatis kita bisa menggunakannya di dua tempat. Pertama dari handphone boleh, kemudian dari komputer atau laptop juga bisa. Jadi karena berhubung teman-teman lebih banyak ya menggunakan handphone, maka saya langsung menggunakan tutorialnya langsung menggunakan handphone. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan komputer, disesuaikan aja. Jadi menunya hampir sama sih. Ini adalah menu yang pertama yang sudah kita ajarin, menu lembaran kerja di di Canva ya, di Canva. Bahwasanya ini menunya secara sederhana ya. Jadi otomatis kita akan mulai dulu bagaimana penggunaannya, penggunaan tentang Canva. Kemudian ini ya otomatis ya akan sangat berguna sekali untuk kita semua ya. Oke, kita akan mulai dulu. Nah, seperti biasa, untuk yang awal-awalnya, ini kan kita yang di sini mau desain apa. Pertama, Canva itu akan menanyakan kita mau sebenarnya mau desain apa. Apakah mau di Instagram? Instagram berarti kita akan membuat menunya di sini udah ada Instagram. Apakah kita mau membuat logo? Ya, atau membuat logo? Semua sudah ada artinya template-nya masing-masing. Ya, kemudian apakah kita mau membuat poster? Nah, ini sudah ada artinya formatnya masing-masing. Seandainya teman-teman tidak ada ya, tidak ada di formatnya dari sini, maka kita bisa membuat ukuran kita sendiri. Ya, caranya adalah dengan mengklik tambah plus ini ya. Coba teman-teman semuanya mengklik tanda plus ini, maka dia akan menunjukkan ukuran kursus. Nah, di sini Canva saya sudah ada yang namanya untuk Pro ya, untuk Pro. Jadi kalau kita membeli untuk Canva yang tutorial video sebelumnya, saya sudah memperlihatkan bagaimana membeli dari Canva Pro, dari yang basic menjadi Pro ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum melihat, silakan melihat di video sebelumnya. Nah, di sini otomatis kalau kita membuat ukuran khusus, maka kita otomatis pilih ukuran khususnya. Ya, karena kita mau buat ukuran sendiri. Jadi otomatis pilih ukuran khusus. Nah, di sini saya biasakan ya, otomatis kalau saya terbiasa saya menggunakan misalnya ukuran A4. Ya, ukuran A4 ini ukurannya ya 290 kali 297 mm ya, milimeter. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ukurannya dulu, kalau misalnya mau seperti ukuran kotak persegi diukur dulu pakai apa ya, pakai penggaris diukur dulu, atau kita misalnya agak-agak kita mau kotak seperti IG ya, Instagram 20x20 juga boleh. Jadi caranya bagaimana? Ini ditaruh aja lebarnya misalnya 210 ya, kemudian tingginya 297. Ini ukuran A4 ya. Tapi ingat, di sininya mesti digeser. Ini pixel. Kalau pixelnya itu biasanya ukuran kalau dia IG ya. IG ini contohnya ini ya, kita ada pixel. Nanti di sini teman-teman boleh melihat ya. Ini ada ukuran pixel, ada ukuran inci, ada ukuran mm, ada ukuran sentimeter. Tinggal kita pilih aja ya. Kalau misalnya seandainya saya memilih dia ukuran dia A4, maka saya biasanya menggunakan ukuran mm. Tapi kalau menggunakan pixel, biasanya kita menggunakan pixel ukurannya itu beda ya. Misalnya pixelnya itu 1080 ya, itu kali dengan 1080. Itu seperti kotak sederhana seperti IG. Pixelnya semakin tinggi, maka dia artinya semakin halus. Jadi kalau pixelnya kita
kecil, maka ukuran filenya itu akan kecil dan itu ya ukuran apanya kurang bagus ya nanti untuk gambar, untuk brosur kurang bagus. Makanya kalau pixel dia ribuan, 1000 dia ke atas, kalau dia mm dia biasanya dia kalau milimeter dia biasanya ukurannya sesuai dengan misalnya dengan ukuran kertas dia 210 sampai kali 297. Jadi kalau teman-teman tergantung ya penggunaannya mau pixel, mau pakai inci, mau pakai milimeter, mau pakai sentimeter, terserah. Jadi biasanya saya di sini saya kalau mau milih mm berarti saya pilih mm aja. Maka ukurannya di sini akan seperti ini ya, mm ya. Dan ini sudah ada ya, sudah ada saya di sini otomatis saya tinggal pilih aja. Jadi ini semuanya tergantung kepada teman-teman semua ya. Jadi kalau sudah ada saya nggak usah lagi bikin, saya langsung pilih dari sini ya. Nah, setelah dipilih maka otomatis Canva akan masuk ke dalam pembuatan ya, ukuran formatnya. Jadi dan ini adalah kertas kosong. Jadi kertas kosong kita tergantung kita mau membuatnya apa. Nah, jadi kan Canva langsung menuju kepada template-template yang sudah ada, ya template-template yang sudah ada sesuai dengan ukuran poster. Kalau kita misalnya yang ini ukuran A4, maka dia ukurannya ukuran poster, ya. Jadi semua template-templatenya kita tinggal pilih aja kita mau pakai latar belakang apa. Kalau misalnya template-nya ini kalau misalnya tidak sesuai dengan di hati, maka kita bisa membuatnya template-nya dari latar belakang. Tergantung kepada teman-teman mau memilih template yang sudah ada atau membuat sendiri. Jadi sangat gampang sekali Canva-nya ini ya. Nah, ini semuanya udah ada ya, sudah ada yang orang buat. Nah, ini kalau kita misalnya mau buat, kalau misalnya kita cuma mencari bingkai, maka kita otomatis cari bingkai ya. Kita tinggal klik aja, misalnya cari template. Nah, ini di sini sangat-sangat enak sekali ya menggunakan Canva ini. Kalau misalnya kita mau cari template-nya itu cuma bingkai, kita klik aja di sini, maka kita tulis saja bingkai. Nah, jadi bingkainya ini keluar, maka otomatis kita tinggal pilih mau bingkainya secara profil Facebook atau dia karyanya berbingkai atau TikTok atau tepi video, tergantung kita pemilihannya itu. Jadi makanya Canva ini disediain ya, sangat-sangat membantu kita. Kita mau bingkainya bingkai apa? Misalnya karya bingkai, kita boleh karya bingkai, kita tinggal pilih karya bingkai. Maka semua bingkai akan keluar tergantung kita mau pilihnya apa ya, apakah berkenan di hati. Jadi kalau misalnya yang ini kita mau pilih maka kita tinggal menghapus yang gambar-gambarnya ini, kita ganti dengan gambar kita, bingkainya kita ngambil aja ya. Nah, ini semuanya sudah sangat-sangat artinya sangat-sangat bagus sekali ya untuk kita ya. Oke, tunggu dulu ya, berhubung. Oke, kita akan mulai lagi ya. Jadi saya akan share kembali. Nah, kita akan sambung lagi yang template-nya ini, kita cari bingkainya yang sesuai dengan yang di hati. Contohnya kita mau ngambil bingkai apa, ya? Kita mau ngambil bingkai ini silakan, ya. Mau mengambil bingkai ini silakan. Jadi otomatis dia akan muncul kembali ya. Kalau ini kita tinggal menghapus saja gambarnya, ya. Kemudian kita gantikan dengan yang lain, ya. Otomatis kalau kita mau ganti bingkainya kita tinggal ganti aja. Jadi sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali untuk penggunaan Canva ini. Tergantung kita otomatis kita mau, artinya mau kreasi sendiri, mau mencoba sendiri. Ya, itu yang paling pentingnya. Oke, kita akan cari latar belakangnya sesuai dengan kehendak kita. Yang ini kita nggak mau. Kita akan mencari yang lain sesuai dengan ukuran kita kembali. Kita ukur aja ukuran poster. Kemudian nanti template-nya ya, template-nya sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini kita tanda plus, ukuran kursus, ukuran dia poster. Jadi kita ulangi terus ya supaya kita bisa lebih mengingat kembali ya untuk yang terakhir kali bagaimana kita membuat Canva ya.
Nah, ini sudah masuk ya ke awalnya dulu. Jadi template-nya ini kalau tidak sesuai kita cari aja langsung yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau bingkainya sudah ada ataupun bingkainya belum ada, yang udah terserah kita ya. Kita mau mencoba yang ini juga boleh. Yang penting kita harus unik ya. Kita harus unik, bahwasanya kita harus artinya berani mencoba. Nah, ini terlalu apa ya? Back aja dulu. Template-nya kita mulai lagi. Ini dia sangat sensitif sekali ya. Kita tinggal tunjuk aja dia langsung sudah template-nya udah jadi. Nah, sekarang saya akan memilih satu template dulu, satu template kita mau buat ya, membuat brosur sekaligus kita membuat elemennya, sekaligus kita misalnya membuat yang lain ya, yang lain misalnya yang animasi yang sederhana. Jadi contohnya kita membuat template-nya yang kita kira-kira yang sangat sederhana dulu supaya teman-teman semuanya bisa membuat dari awal ya. Contohnya saya pilih aja yang ini dulu. Nah, dari sini setelah dipilih saya akan menghapus yang tidak saya pakai ya, akan menghapus setelah yang dia pakai dan kita dari awal. Jadi dari sini saya cuma mengambil bingkainya saja ya. Dan saya akan menghapus semuanya. Di sini kita akan hapus dari sini ya. Kita pilih, kita hapus dan kita akan gantikan dengan yang kita mau. Nah, ini contohnya saya akan membuat yang namanya selamat datang ya, selamat datang di lembaga Papindo ya. Nah, ini contohnya tulisannya saya akan ganti menjadi tulisannya selamat datang. Jadi kita klik aja tulisannya, maka otomatis akan dia keluar keyboardnya ini ya. Kita akan tunggu keluar keyboardnya supaya kita bisa mengetik ya. Oke, harap sabar dulu. Kita dalam proses. Apakah ini bisa kita ganti? Kalau tidak bisa diganti, berarti kita tinggal hapus. Ini berarti dia. Nah, kalau misalnya nggak bisa, kita langsung ambil aja dari ini tambah. Kita ngambil dari teks ya. Teksnya itu, nah kita ngambil teksnya, kita pilih yang di sini. Teksnya ini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, ini artinya kita membuat judul, tambahkan judul. Ya, tambahkan judul atau tambahkan subjudul. Jadi ini artinya heading dengan heading dan subheading. Jadi kalau Indonesia ini ya tambahkan judul. Kalau misalnya yang subjudul ini yang subjudul ya. Nah, oke, kita kalau mau bikin judulnya misalnya yang ini kita tambahkan judul, maka dia akan masukkan kemari. Dan kita bikin judulnya, otomatis kita akan pilih ya judulnya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Selamat datang. Misalnya kita mau ingin membuat selamat datang. Selamat datang. Oke. Di Papindo Online. Nah, di sini ini judulnya, nanti kita akan buat animasinya, kita akan buat gambarnya ya, gambar kursus kita. Jadi otomatis kita akan membuat satu brosur yang sederhana, yang secara cepat, dan gampang sekali ya dibuatnya. Oke, kalau misalnya kita mau tukar warna, kita boleh ya, tinggal klik yang ini, kita tinggal membuat warnanya ya, ukurannya font di sini ukuran font mau yang besar atau kecil, dia warnanya yang ini kita tinggal tukar warnanya. Tapi kalau yang ini hitam, yang penting kita harus lawan kata. Kalau misalnya latar belakangnya terang, tulisannya maka gelap. Kalau dia terbalikkan, kalau misalnya latar belakangnya gelap, maka tulisannya terang, baru bisa nampak ya. Nah, di sini udah ini latar belakangnya terang, ini gelap udah cocok. Nah, kalau misalnya kita mau buat animasinya, ya kita cari aja animasi yang di sini. Jadi sangat gampang sekali ya. Mau bukan efeknya juga boleh animasi. Nah, sekarang kita mau buat animasinya ya. Nah, kita buat animasi aja. Nah, animasinya kita mau buat dia selamat datang, dia mengetik seperti biasa, nanti keluarnya seperti biasa ya. Nah, ini animasinya secara sederhana.
Oke, atau dia mau dia seperti yang gini ya, naik. Nah, dia naik atau yang kayak gini. Tergantung kepada kesukaan teman-teman semua ya. Kalau misalnya saya lebih suka mengetik mesin ketik, ya udah pilih aja mesin ketik ya, mesin ketik. Oke, kalau udah siap, kita tinggal udah siap ya, udah siap berarti kita tinggal kalikan ini udah diterapkan ya. Jadi kita tinggal kali, maka otomatis animasinya udah jalan ya. Kemudian kita mau bikin ya, tambahkan gambar. Gambar kita mau taruh gambar yang Papindo di sini, maka otomatis kita pilih yang tanda plus. Ya, tanda plus di sini. Nah, ini tulisannya kita taruh di unggahan. Unggahan di sini artinya yang sudah pernah kita unggah. Kalau misalnya teman-teman yang masih belum unggah, otomatis silakan aja unggah media. Kita dari handphone kita udah ada artinya unggahnya ya. Nah, ini kita ngambil depan ya, depan dari Papindo. Saya akan pilih dari depan. Nah, di sini udah depannya, udah ada di sini. Nah, terus kalau misalnya seandainya saya mau hapus latar belakang dari gambar juga bisa. Ya, dari hapus dari latar belakang juga bisa. Nah, ini kita tinggal terapkan di sini ya. Yang tadi sudah ada apanya kita langsung. Jadi kalau sudah ada template-nya sini ya udah otomatis sudah masuk di sini ya. Kita geser-geser otomatis sudah bisa masuk. Jadi kalau misalnya nggak mau kayak gini kan boleh ya. Kita mau hapus latar belakangnya juga boleh ya. Kita tinggal tarik keluar aja nanti. Kita tinggal back aja. Nah ini ya. Kita mau masukkan di dalam kotak ini atau nggak usah. Kalau nggak usah pun nggak apa-apa ya. Kita tinggal pisahkan dulu. Nah ini kalau kita mau hapus latar belakang juga kita tinggal efek. Ya, pilih efek. Kemudian nanti kita tinggal membuang ya, membuang latar belakang. Kalau misalnya udah ada Pro, kita tinggal gampang aja menghapus latar belakang. Kalau misalnya yang belum ada Pro, ya disesuaikan aja. Mau dihapus atau kayak mana ya, tergantung kepada teman-teman semua, mau serius dalam desain atau memangnya untuk hanya menampilkan aja yang apa adanya, nggak apa-apa. Yang penting manfaatkan yang gratisan juga bisa ya. Oke, nah ini setelah kita hapus latar belakangnya, maka yang hitam ini akan terhapus. Nah, sisanya bagaimana? Nanti secara otomatis ya, otomatis handphonenya ini programnya akan menghapus semuanya ya. Oke. Oke, kita tengok dulu apakah dia terhapus atau enggak. Kalau memang enggak apa, kalau enggak terhapus enggak apa-apa, kita akan mencoba versi yang lain. Jadi kita tergantung kalau kita mau desain ini tergantung kreativitas. Nah, ini kan tergantung ini kan. Nah, ini otomatis terhapus yang latar belakangnya yang rumah ya. Rumah ini terhapus. Kita kan maunya bangunan juga ikut ya, berarti enggak cocok. Berarti kalau kayak gini berarti kita tinggal back aja. Tinggal kita back aja, otomatis kita undo, maka akan yang balik. Nah, ini untuk menghapus yang hitam gampang aja ya, menghapus yang hitam ini kita back dulu. Nah, kita tinggal tarik aja di sini, kita tinggal tarik, otomatis dia akan kalau misalnya yang ujungnya kita tinggal tarik. Nah, ini juga bisa crop. Ini artinya kita crop sendiri. Ya, kita crop sendiri. Nah, sekarang ini udah pas, kita kalau misalnya mau masukkan silakan, mau masukkan kemari udah bisa ya. Nah, ini semuanya tergantung kepada kreativitas kita. Oke. Nah, ini setelah ini kita mau bikin animasi juga bisa. Animasi dari gambar ini juga bisa. Kita tinggal klik aja. Di mana yang kita mau animasikan, kita tinggal klik ya. Mau kalau misalnya teksnya, kita tinggal klik teksnya. Kalau gambar, maka kita tinggal kasih gambar ya. Efeknya, ini tadi efeknya ini untuk memotong, untuk yang lain-lain ya. Tergantung nanti teman-teman juga bisa berkreasi sendiri ya. Semakin banyak latihan, semakin bagus ya. Nah, ini mau dipangkas, mau nih kalau undo juga boleh. Nah, ini animasi kita mau animasikan. Jadi teman-teman boleh animasi, kita animasinya mau kayak mana, mau pilih yang ini, mau zoom juga boleh ya. Kalau dia misalnya yang untuk foto ya, nah ini bisa jalan sendiri. Kalau yang ini atas, nah ini dia naik, atau misalnya yang ini. Nah, jadi kalau dia mau fade juga boleh ya. Tergantung kepada teman-teman mau pilih yang mana. Jadi animasinya itu secara sederhana ya, secara sederhana. Kita tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan kehendak hati kita. Misalnya contohnya ini ya, contohnya ini udah ada. Nah, ini kalau udah oke ya udah oke animasi foto ya, animasi foto. Oke. Kita tinggal udah nanti kita baru sekarang jalankan. Nah, sekarang kita mau buat elemen. Nah, ini sangat-sangat
artinya sangat powerful. Ini yang secara sederhana, bingkai sudah ada, tulisan sudah ada, gambar sudah ada. Sekarang kita mau tambah bingkai, tambah elemen. Ya, elemen ini sangat-sangat berguna untuk kita. Bagaimana kita tandakan plus, plus yang di sini, ya, plus yang di sini. Nah, ini kita tinggal tambah elemen. Jadi biasanya saya menambah sesuatu itu kreasi sendiri itu dari elemen ya. Misalnya kita mau tambah yang bulat-bulat atau misalnya mau tambah gambar, mau tambah apa saja bisa ya. Nah, dari elemen ini contohnya kita mau cari apa? Misalnya kita mau cari orang ya, kita mau cari orang maka kita ketik aja misalnya orang. Ya. Orang maka kita ada pilihannya animasi orang atau orang biasa atau orang tua boleh ya. Kalau misalnya dia animasi orang boleh. Nah, animasi orang maka semua gambar-gambar tentang animasi orang akan keluar. Nah, itulah hebatnya Canva itu ya. Kita mau cari apa aja ada. Ya, kita mau animasi orang yang bagaimana? Misalnya orang lagi bicara, ya. Atau misalnya orang-orang yang bagaimana ya terserah kita. Misalnya ini ya animasi ini juga boleh cantik panah ya. Nah, tergantung kita. Jadi silakan kepada teman-teman semua ya untuk mencoba. Berani mencoba supaya lebih gampang ya. Kita tinggal tarik aja. Nah, kita tinggal sebagai arah petunjuk. Kalau kita mau ganti warna, kita kasih 2 warna dulu. Bisa nggak dia kasih warnanya? Tukar. Ya, kita kalau dia nggak bisa warna ya nggak apa-apa. Jadi kalau dia udah artinya udah template-nya udah gitu, maka kita nggak bisa lagi ganti warnanya ya. Efeknya juga nggak ada, nggak apa-apa. Jadi warna putih aja ya. Oke, kita tinggal tambah lagi. Misalnya kita mau ganti apa lagi? Misalnya kita mau animasi orang sudah ada. Ini lihat semua. Kita mau, contohnya saya lebih suka ke gradien ya. Gradien ini untuk menambah sesuatu ya. Gradien. Nah ini gradiennya. Biasanya saya pilih yang gradien yang ini, jadi otomatis semuanya akan keluar ya, akan keluar tergantung kreasi kita mau bikin apa. Ya, oke, sabar dulu teman-teman. Nah ini akan keluar semua. Ini sebagai hiasan kita ya. Jadi supaya brosur kita semakin menarik ya, menarik dan itu otomatis eye catching ya, artinya sangat menarik mata kita ya. Misalnya kita mau bikin yang ini ya, tambahkan ini boleh ya. Jadi otomatis kita tinggal pilih, kita akan ini. Jadi kalau tidak ada sesuai, kita misalnya kita tinggal tarik aja ke atas. Nah, kita mau bikin dia latar belakang. Boleh aja. Ya, boleh aja kita mau taruh latar belakang. Ya, kalau nggak cocok ya udah kita tinggal hapus. Kita cari lagi yang lain. Ya, kita cari aja yang bulat ini kayak mana ya. Ini sangat sensitif sekali. Misalnya yang ini ya, saya mau pilih yang ini. Kemudian nanti saya akan bikin di gambarnya. Oke, di gambarnya nanti saya akan... Oke, setelah ini saya akan back-kan ya. Saya akan mundurkan. Caranya bagaimana? Kita tinggal cari aja seperti posisi ya, posisinya di sini. Nah, kita akan mundur ke belakang atau ke mana ya? Atau ke belakang juga boleh, yang penting kita, nah ini, ke belakang, apakah kita gesernya udah sesuai dengan kehendak kita? Kalau misalnya mau tambah lebih besar, silakan ditambah lebih besar. Nah, ini akan membantu mempercantik gambar kita. Apakah kita udah cocok dengan gambar kita? Terserah kita ya, kalau udah pas tinggal dikali aja. Nah, itu kan gampang sekali kan? Kalau misalnya mau kasih animasi, silakan mau animasinya. Nah, kita mau animasinya, silakan dianimasi tergantung kita ya. Jadi, selamat berkarya aja. Yang penting kita berani mencoba. Mau biasanya animasinya apa saja, kita tergantung sudah ada. Tapi kalau mau gambar apa saja boleh. Contohnya saya di sini mau kasih gambar apa, misalnya gambar people, gambar apa, kita tinggal tambah aja. Ya, kita gambarnya dari elemen. Elemen ini semuanya ada ya. Misalnya dari sini saya mau cari ya orang tadi ya, people atau pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia juga boleh ya. Pakai bahasa Inggris juga boleh, pakai Indonesia juga boleh ya. Misalnya orang
maka semuanya akan berhubungan dengan orang. Ya, semuanya akan berhubungan dengan orang. Misalnya saya mau ngambil siapa sih, atau perempuan juga boleh ya. Kalau misalnya mau kita kasih gambar perempuan, misalnya yang lagi apa ya, kita perempuan kita nggak boleh ya. Jadi semuanya sangat gampang sekali ya. Ini kalau misalnya kita tidak sesuai, pokoknya kita cari semua elemen yang sesuai dengan kita ya. Nah ini kalau dia prosesnya, karena dia langsung online, dia perlu butuh waktu ya untuk memprosesnya. Jadi kalau kita mau ganti dengan orang, kalau misalnya dengan woman, perempuan ya, woman. Kalau kita mau pakai bahasa Inggris juga boleh ya, woman. Oke, kita woman-nya business woman juga boleh ya, business woman juga boleh. Nah, makanya nanti semua yang keluar itu adalah perempuan ya. Perempuan artinya kalau dia bisnis ya pakai pasti memakai daster atau memakai jas ya. Artinya dia untuk bekerja ya, otomatis untuk menampilkan foto kita supaya menambahkan supaya lebih cantik ya. Jadi semuanya tergantung kepada permintaan kita. Kita di dalam otak kita mau tambahnya apa ya. Jadi semuanya udah ada di dalam Canva. Jadi ini akan memperhias ya, memperhias apa yang kita mau. Ya, contohnya kita mau yang mana? Kita mau perempuan yang mana terserah kita ya. Nah, kita mau yang mana pun terserah kita. Kita nanti kalau mau pilih ini, kalau kita mau kasih latar belakangnya juga boleh ya. Latar belakangnya kita tinggal pilih, kita hapus latar belakangnya. Nah, ini kan sudah ada, sudah jadi ya. Oke, kita di sini sudah jadi, kita mau hapus latar belakangnya. Masih ingat kan teman-teman, kalau mau hapus latar belakangnya, kita tinggal klik gambarnya, kita cari efek. Ya, cari efek, nanti kita akan hapus latar belakangnya. Jadi kita tinggal mengambil orangnya saja. Ya, kita akan tengok secara online, maka otomatis dia butuh waktu ya untuk menghapus latar belakangnya. Dan otomatis dia akan mencetak cuma orangnya saja yang terlihat di sini. Oke, jadi harap sabar dulu sebentar. Kita akan terhapus dengan gambar latar belakangnya dan kita akan perbesar dan ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini otomatis tergantung kita. Nah, orangnya ini kita mau taruh kemana? Yang penting hasil kreasi kita sudah, artinya sudah nampak. Kalau kita mau kasih mereng juga boleh. Ya, mau kasih mereng juga boleh, mau kasih animasi juga boleh. Ini dikalikan dulu, dikasih animasi juga boleh ya. Animasikan. Jadi tergantung kepada kita. Nah, ini kita udah terpotongnya. Nah, kita mau taruh di mana? Kita taruh orangnya dulu. Ya, kalau dari handphone memang layarnya agak kecil ya, tergantung kita ya, tergantung kita. Ini kalau dia misalnya orangnya sudah ada atau kita mau hapus ya, kita enggak gitu ya. Oke, jadi perlu kesabaran dulu untuk menggesernya. Ya, ini kita crop aja dulu supaya nggak bisa ya. Nah, ini caranya. Kalau kita mau kecilkan, yang kita ini sini, yang di sini adalah artinya kita mau nonjolkan gambar yang mana. Ya, kalau kita mau nonjolkan gambar yang Papindo, maka kita tonjolkan gambar Papindo yang lebih besar. Kalau misalnya kita mau nonjolkan orangnya, berarti kita nonjolkan orangnya. Tergantung kepada kreasi kita ya. Jadi otomatis kita mau kasih animasi juga boleh ya, animasi serta tergantung kepada kreasi kita ya. Jadi nanti silakan kepada teman-temannya untuk membuat elemennya semakin banyak semakin bagus. Nah, kita mau kasih animasinya, kita tergantung kita ya, animasi yang ini. Nah, kita animasinya, kita mau buat orangnya bagaimana? Misalnya orangnya dia mau profilnya naik, nah atau dia mau kayak gini, tergantung hasil kreasi kita. Ya. Nah, silakan saja kepada teman-teman untuk membuat. Yang penting di sini fokus saya adalah tutorial adalah membuktikan bahwasanya kita bisa membuat apa saja di Canva. Mau membuat dia video, misalnya mau buat brosurnya bergerak, maka kita animasikan. Mau buat brosurnya tidak ada bergerak, berarti kita tinggal JPG ya, JPG dengan MP4. Nah, setelah ini kita mau kasih gambarnya, mau taruh di posisi yang di belakang, kita maka otomatis kita tinggal pilih
posisinya di sini kita gantikan. Ya, kita gantikan posisinya, mau kasih posisinya di belakang juga boleh. Ke belakang. Ya, otomatis ini yang ditonjolkan. Ya, ini yang sebagai penghias ya. People-nya atau kayak mana terserah kita ya. Jadi yang ini kita otomatis nanti tergantung kreasi kita ya, kreasi kita bagaimana kita membuatnya. Ya, oke. Saya rasa cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Jadi setelah ini kalau misalnya udah siap, maka otomatis kita tinggal downloadkan di sini. Kalau kita misalnya mau coba tes dulu, kita play aja dulu di sini, kita tinggal play aja. Klik di play di sini, maka otomatis akan selamat datang di Papindo. Nah, ini semuanya muncul sekaligus ya, nggak apa-apa. Ya, sekaligus muncul. Nah, ini kita tinggal download. Nah, kita mau misalnya mau bikin dia simpannya sebagai video, maka dia bisa animasi. Kalau dia misalnya kalau dia seperti poster, maka dia JPG. Kalau misalnya saya mau kasih dia JPG, ya JPG aja, boleh. Ya, JPG aja. Berarti dia tidak bisa bergerak, tapi dia berupa brosur. Ya, kalau kita misalnya mau buat dia bergerak, maka dia MP4. Oke? Kita tinggal unduh aja. Jadi ini berupa poster. Jadi di sini saya cuma hanya mengajarkan, membuktikan bahwasanya semua apa saja, mau di elemen, mau di template, semuanya bisa kita panggil. Artinya kita mau bingkainya mau kayak mana terserah kita. Ya, setelah ini udah siap, maka kita tinggal kirimkan ke Facebook kita, ke WA kita, ke email kita, siapa saja boleh ya. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran tutorial kita kali ini sangat berguna. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye.